Iya, iya. Oke, kita mulai, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Umuhu wahnan ala wahnin. Wa bisaluhu fi anfuskulli wa liwalidayya. Wa lahum kamar ibani syakira. Allahumma alimni wa ladunka iman ma'asun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, walaupun hari ini moderatornya agak sedikit diuji dalam berkehidupan. Jadi saya minta doanya semuanya teman-teman agar fisik saya bisa fit di kemudian hari, bisa kembali beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mudah-mudahan kita masih terjaga dalam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat iman, agar dapat meningkatkan kualitas nilai-nilai ibadah kita, kualitas nilai-nilai amalan kita untuk tetap menjadi menuju manusia insan kamil, yaitu manusia paripurna. Salawat wassalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang setia akan pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, yang saya hormati buat pemateri hari ini, narasumber kita, orang tua saya, guru saya, mentor saya, Profesor Dr. Haji Ridho Sukamto MSI. Beliau ini waktu S1 adalah pembimbing saya, membimbing skripsi saya. S2 juga beliau adalah pembimbing hampir keseluruhan tesis saya selesai. Beliau yang membimbing, beliau juga yang memberikan judul, bantu saya dalam menemukan judul, dalam menemukan problem tesis saya. Tanpa ada beliau, kemungkinan saya tidak bisa berada di titik hari ini. Dan sedikit pengalaman, waktu masih kuliah, S2 maupun S1, saya dengan saudara saya, Baru Ulum, itu selalu bersama dengan beliau, kalau ngopi dengan beliau, makan dengan beliau, sampai tidur bareng dengan beliau. Ya, kebetulan pertemanan kita tidak sampai bukan hanya sampai di pertemuan ketika kita masih kumpul rame-rame di Jawa, tetapi pertemuan kita tetap berlangsung sampai di setiap adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya kebetulan adanya kegiatan seperti ini, seperti Tirta Amerta Scholarship, itu kita dengan Ulum, dengan Abi Dovi membuat kegiatan ini. Terlepas meningkatkan nilai kualitas metodologi, riset dan metodologi, bagaimana kita bisa memahami akademik lewat riset atau penelitian, agar secara pondasi kita tidak tertipu daya dengan problematika di dalam suatu proses penelitian. Tetapi tempat ini juga dijadikan ajang silaturahmi bagi murid-muridnya dengan guru-gurunya. Oke, langsung saja, singkat cerita, untuk menyingkatkan waktu, dalam kegiatan riset dan metodologi yang dibuat oleh Tirta Amerta Scholarship setiap minggu, kita buat klinik metodologi, dan beliau, Abi Dovi, saya panggilnya beliau Abi Dovi karena itu sudah menjadi panggilan khas ya kita ketika waktu masih kuliah sampai sekarang. Beliau bapak saya, jadi panggilan Abi itu panggilan sayang kalau kita di sana. Oke, singkat
Untuk menyingkatkan waktu, untuk Abidovi, saya persilakan dengan hormat untuk lebih uh, membahas atau dengan tema literatur review dan fungsi teori dalam penelitian, kemungkinan dengan tema yang hari ini bisa kami dengar langsung secara maknawi, secara teoritis, secara praktek yang langsung dipaparkan oleh Abidovi. Untuk Abidovi, monggo saya persilakan dengan hormat untuk bisa memberikan waktunya dalam penjelasan pertemuan hari ini. Baik, terima kasih pada Mas Rio dan Gus Ulum. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, nikmatil iman, islam, wa nikmatis syatil afat. Alhamdulillah milul mizan, wa mutahil ilmi, wa mabala qorida, wa zinat arsy, wa mabahats. Sekalian, selamat malam, masih di bulan Dzulhijjah. Masih ada aroma, ini apa, Aid Mubarak. Jadi masih bau kambing, bau sapi. Jadi nggak apa-apa, ini termasuk bulan-bulan suci dalam apa kita sebagai umat Islam. Tirta Amarta Scholarship, ya apa ingin bermuwajahah dengan siapapun, berdiskusi, bertukar pikiran berkenaan dengan what behind or the meaning of literature reviews. Jadi frasa review literatur, kalau saya bahasakan dalam bahasa Indonesia, ini menjadi begitu krusial dan determinan, sangat menentukan sekali bagi siapapun yang apa berkecimpung dalam ihwal penelitian, ihwal research. Nah, ini biasanya harus disajikan di bab 2, tergantung gaya selingkung dari masing-masing perguruan tinggi. Tapi kita ambil generally aja, umumnya biasanya literature review, kalau diterjemahkan secara bebas adalah review itu meninjau. Literature itu ya literatur, jadi tinjauan pustaka. Jadi apa terjemahan bebasnya adalah tinjauan pustaka. Tapi ini adalah sedikit bypass, sebetulnya literature reviews itu harusnya memang tidak sekedar sebagai predikat bagi subjek researcher, tapi dia juga harus menjadi objek, ya, objek kajian yang harus betul-betul apa direputasikan agar sajian dari bab 2 khusus untuk research proposal, usulan penelitian. Ya, ini beda dengan literature review bila itu dipersiapkan preparing to apa scientific writing. Beda ketika kita akan membuat buku ilmiah gitu, memang butuh juga yang namanya review atau meninjau atau tinjauan pustaka, tinjauan literatur untuk kebutuhan menuliskan buku ilmiah memang penting, tapi mohon digarisbawahi pada konteks kita malam ini, literature reviews itu adalah tinjauan pustaka dalam rangka bagaimana kita preparing research proposal ketika kita mempersiapkan usulan penelitian, apalagi untuk kebutuhan baik penelitian skripsi, tesis, bahkan dissertation atau disertasi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang patut kita garis bawahi. Itulah sebabnya nanti dalam ingredient of our discussing tonight, pada malam hari ini, ada 3 pokok. Walaupun sebetulnya gaya selingkung masing-masing perguruan tinggi atau style dari masing-masing, kalau di S3 itu ada promotor dan co-promotor, di S2 ada dosen pembimbing dan dosen pembimbing kedua, 1 dan 2, di skripsi itu ada dosen pembimbing 1 dan 2, masing-masing memiliki selera, memiliki style, ya.
Kadang-kadang kita sudah terlanjur terpaku dengan gaya selingkung perguruan tinggi tertentu, ternyata promotor dan co-nya, dosen pembimbing 1 dan 2-nya itu sedikit mengalami lag ya, karena mungkin tidak terbiasa di driving secara struktural, sehingga kadang-kadang dan sering bahkan seorang promotorku, dosen pembimbing 1 2 itu membimbing dengan gayanya sendiri, dengan tipologinya sendiri. Sehingga ya, untuk konteks bab 2 saja, literature review ini bisa berbeda. Masing-masing person pembimbing akan memiliki style tadi. Sehingga jangan heran jika apa yang saya sampaikan ini mungkin sedikit berbeda, tapi untuk amannya sebagai self defense mechanism, saya ingin menyajikan sesuatu yang lazim tetapi addressed itu dialamatkan kepada scientifically, generally, kemudian yang biasa dilakukan oleh seorang researcher. Jadi tidak sekedar script expectation, tapi ini adalah prescription expectation. Jadi tidak sekedar harapan yang mendekati realistis, tapi juga prescription, harapan-harapan yang betul-betul ini mempunyai kadar atau nilai yang high level, yang tinggi, mendekati bagaimana sebaiknya kita melakukan usulan atau menuliskan usulan penelitian. Baik, setidaknya ada 3 komponen kalau kita berbicara tentang literature reviews ini. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah yang kita baca, bisa kita baca di sini ya. Ada theoretical framework ya. Yang kedua ada empirical research, dan yang ketiga ada research gap. Kata riset dalam pokok pembicaraan kita ini ada 2. Ya, pada poin kedua dan ketiga ini kita akan membahas research. Mengapa? Karena memang literature reviews kita, tinjauan pustaka kita adalah peruntukannya untuk memenuhi usulan penelitian, sehingga research itu betul-betul menjadi kata kunci, ya, menjadi keyword yang harus betul-betul diperhatikan. Baik, kita awali pada bagian yang pertama. Kita akan berbicara tentang theoretical framework. Ini adalah terjemahan bebasnya adalah framework itu semacam guidance, kerangka kerja secara teoritis. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita melakukan pada bagian ini, maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian harus mempersiapkan yang pertama sekali dalam tinjauan pustaka, Bapak Ibu harus menentukan terlebih dahulu kata kunci pada construct and variables. Ini sebetulnya dalam matra diskusi di tingkat para ilmuwan di tingkat ya katakanlah abroad sana, di luar negeri, mereka ya kedisiplinan untuk menyebut operational division. Jadi kalau ngomong construct itu pasti konsep. Jadi construct itu ideas yang konseptual, ya, ideas. Jadi konstruk itu adalah konsep atau ismun atau apapun yang akan kita perbincangkan. Konsep, biasanya konsep satu kata. Menyambung pertemuan pertama hari malam Selasa minggu yang lalu, kita sudah sepakat ya untuk menyamakan bahasa bahwa konsep, construct itu ya konsep. Jadi dalam theoretical framework, kerangka teoritis ini yang pertama harus diidentifikasi atau didefine. Kita mendefinisikan konsep apa yang akan kita sajikan, ya, akan kita bawakan, yang akan kita tunjukkan. Dan yang kedua adalah variable. Variabel itu adalah konsep yang memiliki ukuran nilai, atau dalam bahasa kuali disebut definisi operasional. Jadi konsep dan variabel, konsep dan definisi operasional adalah satu kata yang secara kronologis, di mana variabel dan definisi operasional mensyarah, menjelaskan lebih lanjut konsep yang akan kita bawakan. Kemudian jangan lupa poin yang kedua pada theoretical framework, setelah kita mendefinisikan konsep dan definisi operasional atau variabel dalam kuanti disebut definisi operasional, dalam kuanti disebut variable.
maka kita harus menuliskan prediksi kita. Jadi prediksi ini adalah untuk mempersiapkan diri bagi seorang peneliti agar dia mudah, ya. Prediksi ini akan mempermudah peneliti manakala dia akan membuat research question, akan membuat pertanyaan penelitian. Jadi dari sekian identifikasi konstruk dan definisi operasional pada kuali, dari sekian konstruk atau konsep dan variabel pada kuanti, ya, ini pendekatannya berbeda, peristilahnya juga berbeda. Dari situlah kemudian kita membangun prediksi. Ya, prediksi itu apa? Kalimat implikatif. Jika teoritik, maka empiris realistis. Jadi teori itu pasti ideal. Teori itu adalah sesuatu yang oleh penteorinya itu dimaksudkan sebagai obat bagi penyakit. Research question itu adalah penyakit. Obatnya adalah teori. Jadi pada poin yang kedua, pada theoretical framework, pertama define both of construct and variable or operational definition. Yang kedua, kita harus memprediksikan, membuat kalimat prediktif. Ya, apa kalimat prediktif? Kita membuat kalimat implikasi. Jika teori, maka realitas empiris yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah, jangan lupa bahwa misal kita punya topik peradaban Islam, misalkan, yang begitu menjadi krusial dan problematik. Maka poin yang ketiga setelah define your construct and variable or operational definition, yang kedua kita harus membuat kalimat prediktif, kalimat implikatif. Yang ketiga kita harus memprediksikan. Jangan lupa bahwa contoh pada topik peradaban Islam pasti ada banyak teori-teori peradaban yang terjadi di dunia Islam. Misalkan ada teori A, B, C, D dan seterusnya. Maka dari sekian teori yang kita paradekan tadi harus kita diskusikan. Kita sandingkan, kita bandingkan, kita tandingkan untuk mencari keunggulan, baru kita banting. Sanding apa yang sama dari sekian teori tadi. Banding apa yang beda dari sekian teori tadi. Tanding apa keunggulan satu teori atas teori yang lain. Dan banting dari sekian teori yang kita paradekan, mana teori yang paling lemah. Dalam rangka, karena fungsi teori adalah menjelaskan. Jangan lupa, teori itu memiliki fungsi untuk menjelaskan kajian atau topik penelitian atau problem yang sedang diteliti. Yang pertama menjelaskan. Pada leveling skripsi, tulisan ilmiah, teori berfungsi untuk menjelaskan. Pada leveling tesis, mahasiswa S2, teori adalah untuk menjelaskan dan memprediksi. To predict, to forecast. Forecasting. Untuk disertasi, teori berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan merubah atau membuat penjelasan baru. Karena teori itu adalah penjelasan, ya. Sering saya sampaikan, what behind the theory, what the meaning of theory. Theory is description, explanation, prediction, dan sebagai alat untuk merubah, alat untuk mengontrol, alat untuk mengendalikan. Mengendalikan apa? Kajian yang diteliti. Jadi dengan mendiskusikan dari sekian teori tadi, maka pada bagian theoretical framework ini kita sudah memenuhi atau secara subsistensi mahasiswa sudah menjalani sepertiga dari yang namanya literature review, tinjauan pustaka. Kemudian langkah yang kedua kita masuk pada empirical research. Jadi penelitian-penelitian terkini yang empiris itu harus kita biasanya diambilkan dari 5 penelitian terbaru yang sejenis. Yang sejenis misalkan konteks peradaban Islam. Tidak harus sama persis penelitian tentang peradaban Islam. Ya. Jadi untuk empirical research kita mencari penelitian-penelitian yang memang dalam bahasa kita disebut penelitian terdahulu yang relevan. Jadi betul-betul penelitian-penelitian yang masih ada singgungannya. Penting sekali di situ, dari sekian penelitian, katakanlah 5 penelitian terbaru yang sejenis atau mirip, ya, similar dengan penelitian kita, jangan yang berbeda sama sekali, ya nggak relevan namanya. Karena penelitian terdahulu yang relevan berarti the previous research, ya, research previous yang relevan, yang relate, ya, nyambung dengan penelitian kita. Ya, ada kemiripan.
Dengan cara apa di situ? Dari sekian penelitian yang kita paradekan tadi, kita harus melakukan theoretical literature. Masing-masing penelitian tadi itu teori apa saja yang dipakai. Ya, literatur apa saja yang dipakai. Pada konteks empirical research ini, dari sekian riset yang kita jadikan sebagai penelitian terdahulu yang relevan, kita ambil dulu pada bagian literatur teoritisnya apa yang dipakai. Ya, ini penting sekali untuk apa? Kita menangkap logika, logic and reasoning. Jadi logika dari riset 1, riset 2 terdahulu ini ya, penelitian terdahulu ini logika dan alasannya, reasoningnya apa aja tuh. Itu disebut sebagai apa? Theoretical literature. Ya. Kemudian langkah yang kedua pada empirical research adalah kita melakukan studi, ya kan? Studinya apa? Yang pertama kita mengidentifikasi teori-teori apa saja yang secara logik dan reasoning disajikan di masing-masing teori. Dan yang kedua, kita mengidentifikasi apa saja yang menjadi metodologi penelitiannya berkaitan dengan collect and analyzing data. Jadi cara mereka mengumpulkan informasi dalam bahasa kuali, cara mereka mengumpulkan data dalam bahasa kuanti, berikut analisis pembahasannya. Jadi penelitian terdahulu yang relevan, poin pertama, ya, empirical research itu teori apa yang dipakai. Yang kedua, metodologi penelitiannya bagaimana di masing-masing teori tadi, ya, jadi masing-masing riset tadi. Sehingga dengan begitu, Bapak Ibu, saudara sekalian, maka ada beberapa hal yang harus sama seperti di theoretical framework pada empirical research. Ketika kita menyanding-banding-tandingkan riset-riset terdahulu itu, maka kita juga akan apa yang sama dengan penelitian kita, apa yang beda dengan penelitian kita, apa keunggulan penelitian kita, dan apa yang menjadi kelemahan pada penelitian terdahulu yang lain. Sehingga dengan begitu, Bapak Ibu saudara sekalian, pada pekerjaan pertama, theoretical framework dan empirical research ini kita harus membuat dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan. Ingat, ini adalah preparing, persiapan untuk menuliskan di bab 2. Bapak belum menuliskan, masih mempersiapkan. Bikin catatan, ya. Notes, bikin note catatan ya. Yang itu ya masih dalam tulisan Bapak Ibu ya, sekedar sebagai preparing. Persiapan untuk menuliskan di bab 2. Ya, dalam bisa disebut tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, landasan teori, macam-macam itu. Masing-masing perguruan tinggi memiliki gaya selingkung dan sebutan yang khas di masing-masing perguruan tinggi. Intinya di bab 2, ya. Dari sinilah langkah pertama theoretical framework, langkah kedua empirical research, baru kita masuk pada langkah ketiga yaitu research gap. Ya kan? Research gap itu adalah dialog antara theoretical framework dengan empirical research. Dialog antara cara kerja yang pertama, kerangka teoritis tadi, dengan cara kerja yang kedua yaitu riset empirik yang relevan dengan penelitian kita. Itulah disebut research gap. Dari research gap ini kita betul-betul ingin menunjukkan adakah ruang, adakah celah, ya, adakah sesuatu yang tidak disentuh secara penelitian oleh penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu kan sudah kita identifisir metodologi penelitiannya. Masing-masing ada 5 penelitian terdahulu yang relevan, ya. Masing-masing punya metodologi penelitian sendiri-sendiri. Dari sekian penelitian terdahulu itu, kira-kira cara atau mode apa yang belum dilakukan, belum dijalankan dalam penelitian. Nah, itulah di research gap kita harus menunjukkan betul-betul baru metodologi penelitian yang kita usulkan. Karena ini masih usulan. Riset proposal masih usulan, kita belum melakukan penelitian. Ingat, kita belum melakukan penelitian. Ini baru riset proposal, usulan penelitian. Ya, sehingga kita dengan begitu akan memiliki keunikan. Dengan riset gap itu kita akan menyajikan alasan uniknya penelitian kita karena berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu betapapun ya isunya sama. Kalau di theoretical framework di langkah pertama kita menyajikan apa yang namanya research question, maka di research gap kita menuliskan research problem.
problem penelitian ada di riset gap. Tapi pertanyaan penelitian itu ada theoretical framework. Hati-hati. Ya, sering tertukar ini. Jadi di theoretical framework Bapak Ibu menuliskan research question, ya, pertanyaan penelitian, tetapi di research gap itu adanya dituliskan adalah research problem, problematika penelitian. Ya, nanti formulasinya bisa kita diskusikan apa beda antara research question. Research question itu banyak sekali, ya. Tapi untuk research problem adalah khusus problematika penelitian kita yang berbeda cara modus dalam meneliti, dalam metode penelitiannya, ya, di research gap itu kita berbeda dengan penelitian terdahulu, dan perbedaan itu dikonfirmasi, dipertegas dengan betapa riset problem kita ini sangat researchable. Ya, kita melanjutkan penelitian pertama. Kita sudah mengenal istilah researchable, layak untuk dilanjutkan dengan penelitian. Kadang-kadang usulan proposal kita itu nggak researchable karena nggak kuat, theoretical framework-nya lemah, empirical research-nya juga riset-riset yang disajikan itu bukan riset yang minimal Sinta 3 ya, atau untuk disertasi harus Scopus. Jadi riset yang diparadekan adalah 5 penelitian yang dimuat di jurnal terpublish dengan kualifikasi Scopus untuk disertasi. Untuk tesis minimal Sinta 3 atau Sinta 2, ya. Itu qualified. Kalau Bapak Ibu penelitian tesis dengan penelitian terdahulunya menyajikan penelitian hasil tulisan skripsi, ya itu namanya nggak qualified. Kalau tesis ya minimal tesis, biasanya tesis itu dimuat di Sinta 3 minimal. Kalau skripsi di Sinta nggak tahu Sinta berapa itu. Ya, Sinta 5 ya, dengan itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa yang saya sampaikan mungkin masih kedengaran janggal ya, karena banyak istilah bahasa Inggris yang saya sampaikan, tapi yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan tadi adalah hal yang sangat mendasar, dan nanti akan kita diskusikan lebih dalam ya secara teknis bagaimana menyajikan tinjauan pustaka atau literature reviews itu meninjau literatur pustakaan. Dan yang terakhir adalah di research gap itulah sesungguhnya seorang researcher, seorang peneliti ya mereputasikan ya jualannya di situ. Kalau di pertemuan pertama hari malam Selasa yang lalu saya katakan bahwa di 1.1 di konteks penelitian atau latar belakang masalah itu adalah jualannya peneliti, maka kemudian peneliti akan menunjukkan jualannya di research gap. Di bab 1 itu jualannya di 1.1, maka di bab 2 itu adalah jualan peneliti, cara peneliti meyakinkan itu adalah di research gap. Ingat, karena inilah research proposal. Ini adalah usulan penelitian. Bukan project proposal, bukan usulan proyek, bukan. Ini adalah research proposal. Ya, usulan penelitian, sehingga jualannya ya di research gap, karena di research gap itulah peneliti menunjukkan ya aptitude saya, minat saya pada penelitian ini, aptitude namanya, aptitude saya, minat saya pada penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Saya meneliti pada poin ini, contoh penelitian tentang peradaban Islam, banyak menggagas peradaban Islam, mulai dari dinasti Abbasiyah, Umayyah Abbasiyah, Turki Ottoman dan lain. Apa kira-kira yang membedakan dengan penelitian-penelitian peradaban Islam sebelumnya? Oh, saya meneliti peradaban Islam di Nusantara misalkan. Ya kan berbeda, sama-sama peradaban Islam, tapi lokus arenanya, habitus dan arenanya berbeda, sehingga dengan distinguish atau differentiation ya among others ketimbang penelitian-penelitian yang lain, kita memiliki kekhasan. Di mana itu ditunjukkan di bab 2 di research gap. Jadi research gap menjadi poin pada literatur reviews ini, pada tinjauan pustaka itu intinya di research gap. Ya jualannya
kecap itu nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Jadi kecapnya researcher, peneliti itu adalah pada bab 2 itu ada di research gap. Kadang-kadang gaya selingkung perguruan tinggi meletakkan sajian penelitian terdahulu yang relevan dan originalitas penelitian itu ada di bab 1, pada akhir bab 1. Tapi kalau kita lihat pada kajian atau laporan penelitian ilmiah dari abroad ya, para researcher di luar sana, itu kebanyakan memang sajian penelitian terdahulu yang relevan itu dan originalitas penelitian itu ada di bab 2. Di akhir bab 2, kemudian setelahnya baru dibuat apa? Dibuat conceptual framework. Ya. Jadi theoretical framework yang pada bagian pertama tadi, kerangka teori tadi, itu harus kemudian ditingkai dengan conceptual framework. Kerangka konseptual dan theoretical framework, kerangka teori. Jadi kita bikin bagan-bagan ya secara konsep. Jadi kerangka konseptual itu menggabungkan sekian konsep-konsep yang dominan, ya, yang saling berelasi satu dengan lain antar konsep. Sementara theoretical framework itu kita secara bagan menggambarkan teori-teori hubungan saling relasi antar teori tadi yang kita sajikan. Itu harus dibikin, namanya theoretical framework. Ya. Dengan begitu, kadang-kadang ada dosen yang mintanya itu secara naratif. Ada yang mintanya dibikin tabulasi, tabel. Ada yang mintanya agar mudah, biasanya dosen-dosen yang memiliki kekuatan di aplikasi otak kiri itu lebih suka lihat bagan-bagan, gambar-gambar. Tapi yang kuat di otak kanan biasanya suka narasi. Untuk lebih amannya, Bapak Ibu bikin narasi sekaligus tabulasinya dalam tabel. Sehingga kita ketika menunjukkan sanding, banding, tanding, dan bantingnya, samanya apa, bedanya apa, keunggulan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya relevan, dan kelemahan penelitian lain dibanding penelitian saya, itu lebih mudah dibaca kalau disajikan dalam tabel. Kemudian di akhir diskusi kita kali ini, pada literature reviews itu, yang tak kalah pentingnya adalah kita membahas tentang theoretical functionalization. Jadi fungsi dari teori itu apa? Saya sebutkan tadi di awal bahwa fungsi teori kalau di S1, teori ya sekedar untuk menjelaskan, menggambarkan, menganalisis, ya, describing, explanation, dan analyzing. Itu S1. S2 ya S1 plus apa? Predicting, to predict. Untuk disertasi ya berarti apa? Describing, explaining, kemudian analyzing, predicting, plus apa? Plus untuk merubah, ya, to discovering bisa, ya, kemudian untuk membuktikan, ya, to inquiring bisa, ya, bagian dari curiosity, kepenasaran boleh, ya. Pokoknya untuk disertasi ya fungsi teori untuk merubah, mengontrol, to controlling bisa, driving, mengendalikan boleh, ya. Ini yang menjadi ciri khas, ya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu harus tahu betul sedang di posisi mana sekarang. Jangan ini tesis tapi rasa skripsi, jangan ini disertasi tapi rasa tesis. Ya nggak diterima usulan, namanya usulan kan bisa diterima atau tidak, ya kan. Jangan sampai kita galau kan, ini gagal antara lanjut atau udahan, galau kan. Ya kalau pengen lanjut ya harus secara substantif, secara kecukupan adrenal halatsnya itu sudah mendekati adrenal a'la, ya, persyaratan yang ideal begitu. Jadi yang maksud saya dengan diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian bisa memiliki gambaran, ya, bagaimana menyajikan tinjauan pustaka di bab 2 ini. Ini krusial sekali. Ya, kadang-kadang kita menyajikan hanya sekedar memparadekan. Hati-hati. Kita hanya memparadekan satu teori dengan teori 1, 2, 3, 4 tanpa ada kalimat paragraf yang menunjukkan betapa teori ini mau difungsikan apa. Di akhir paragraf, Bapak Ibu harus menunjukkan teori 1 ini mau difungsikan apa. Berdasarkan uraian teori di atas, maka teori di atas akan digunakan, bahasanya akan, karena ini proposal,
akan digunakan untuk menjelaskan misalkan peradaban Islam di Indonesia. Topiknya kan peradaban Islam. Berdasarkan uraian teori kedua di atas, maka diharapkan teori kedua di atas diharapkan akan memberikan penjelasan. Kalau skripsi memberikan alat bantu memprediksi. Untuk tesis akan memberikan penjelasan alat bantu prediksi sekaligus memudahkan peneliti dalam menemukan sesuatu yang baru tentang peradaban Islam di Nusantara. Itu harus disambungkan. Jadi setelah memparadekan masing-masing teori, maka di akhir paragraf setiap teori harus ada uraian. Uraian apa? Ini relate-nya kemana? Nggak sekedar diparadekan aja orang suruh baca ini terus so what gitu. Teori ini dituliskan terus apa maunya teori ini dituliskan? Harus direlasikan, harus relate dengan riset problem kita. Ya, harus relate dengan riset problem kita yang kita ungkap di riset gap tadi. Jadi ini gambaran kasarnya. Ya, jadi Bapak Ibu saya sudah tuliskan semacam PowerPoint ya, titik-titik yang kuat. PowerPoint itu titik-titik yang kuat yang menguatkan kita ya dengan narasi singkat itu. Ya, Bapak Ibu tinggal membaca satu persatu sehingga dengan itu diharapkan menjadi guidance ya, jadi acuan kita untuk mempersiapkan masih dalam oret-oretan, masih dalam preparing, masih dalam notes. Belum kita tuliskan. Setelah persiapan prepare to literature reviews writing tadi sudah disiapkan di kertas, kemudian baru kita tuliskan satu persatu. Kalau nggak pakai itu, Bapak Ibu bisa kemana-mana karena acuan itu penting. Ya, tulisan tangan kita macam ini tadi saya mengirimkan materi ini tulisan tangan saya kirimkan ke Gus Ulum untuk dibikinkan dibikinkan PowerPoint seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu sekitar gambaran ya. Ini selera saya. Ya. Ini saya menyajikan secara meta teori, secara meta kognisi, secara meta konsepsi ya, dan meta-meta yang lain. Jadinya seperti ini. Ini selera saya, tapi yakinlah bahwa selera saya ini memenuhi selera cara kerja the beginners lah, para pemula dalam penelitian, apalagi mahasiswa ini banyak sekali mahasiswa saya S2 di sini. Dan beberapa adalah kawan-kawan yang sering berdiskusi tentang metodologi, tentang macam-macam, sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara sekalian memiliki semacam, karena biasanya yang paling sulit bagi seorang beginners, seorang pemula dalam penelitian itu adalah menuliskan usulan penelitian itu kadang-kadang tarsok. Ya, sudah ada nih di otak, gambarannya udah di otak kita udah menampung itu, tapi kalau tidak kunjung segera dituliskan, nggak kunjung segera dimulai, ya nggak akan jadi. Maka tesis yang bagus ya, penelitian tesis yang bagus yang dituliskan dan diujikan. Ya, kita betul-betul ada produknya, kita tuliskan, kemudian kita sodorkan untuk diujikan. Jadi demikian sekedar pemantik untuk menstimuli Bapak Ibu sekalian. Ya, kita diskusi lebih in-depth lagi ya, in-depth discussion after this, setelah ini, dengan harapan bahwa nanti akan kita semakin memiliki spirit ya, memiliki aware juga dan concern. Kita harus concern ya, concern itu khawatir. Bapak Ibu kalau nggak punya khawatir bahaya. Jadi concern itu khawatir. Kita khawatir bahwa jangan-jangan saya ini nggak layak nih, nggak reliable untuk menjadi seorang researcher betapapun di aras business. Demikian awalan dari saya, silakan direspon, kemudian kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Saya kembalikan pada moderator, Mas Rio, silakan. Masih mute, Mas Rio, di Oke. Ya, terima kasih buat Abi Dovi telah memaparkan beberapa informasi terkait tentang tema kita hari ini, terkait literatur review dan fungsi teori dalam penelitian. Ya, mungkin
untuk teman-teman di dalam room ini, ada yang belum ditanyakan, bisa disebut namanya, asalnya dari mana. Apalagi ada beberapa mahasiswa saya juga masuk di room ini, beberapa mahasiswa akhir. Bisa ditanyakan mumpung ada beliau, mumpung beliau ini adalah guru saya, bapak saya, dan kebetulan beliau pernah membimbing saya waktu skripsi. Di sini ada teman dosen saya juga, Pak. Mungkin Pak Ahmad Yudianto bisa. Pak Ahmad. Beliau selaku sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu STKIP. LPM ya. LPM nih. Ya, salam kenal. Coba on cam. Kameranya di on kan biar saya tahu. Di sini juga ada ketua BEM. Eka, foto mau ditanyakan? Beliau Pak Ahmad ini barusan tadi jenguk saya di rumah sakit ini. Silakan yang resen di siapa nih Pak Ahmad? Silakan. Ya. Salam kenal. Salam kenal Pak Prof. Ya. Mungkin mau ditanyakan Pak Ahmad terkait tema hari ini, literatur review and fungsi teori dalam penelitian. Beliau ini selalu jadi penguji di STKIP. Mantap. Kalau saya masih belum karena NID-nya belum keluar. Nanti materi di-share Mas Busulum, di-share ke kawan-kawan materinya. Ini nomor teleponnya, nomor WA-nya dicatat juga. Teh Sophie mungkin mau komen? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi hari ini? Lebih tepatnya fokus ke bab 2 terkait cara menyusun dan cara meletakkan istilah-istilah di dalam bab 2 terkait mencocokkan teori dengan, bukan mencocokkan, intinya cara cerdas untuk bisa memilih teori yang pas dalam problem penelitian kita. Baik, kalau ada yang ini merespon, coba saya ingin menambahkan lagi. Ada sekalian. Monggo. Jadi hati-hati dengan istilah teori ya. Teori ini adalah ya terjemahan bebasnya adalah penjelasan, manhaj. Setiap kita memparadekan teori, setiap kita memparadekan previous riset terdahulu yang relevan, ya itu kita sedang mengambil opsi, mengambil pilihan, ya meminjam kajian hadis ya. Jadi pilihan itu mazhab. Setiap mazhab pilihan yang kita ambil itu harus berdasarkan sanad. Jadi setiap pilihan itu preferensi, prefer itu memilih. Setiap mazhab pilihan kita, preferensi kita baik teori maupun riset terdahulu itu harus ada manhajnya, harus ada sanadnya, harus ada penjelasannya. Maka apa alasannya? Saya pilih teori ini, saya pilih teori B, teori C. Alasannya apa? Saya pilih riset 1, riset 2, penelitian ketiga dan seterusnya. Alasannya apa? Pilihan kita harus berikut disajikan, saya diungkapkan tadi, harus ada yang namanya logik ya, logika dan reasoning. Ya, logikanya apa nih? Argumentasinya apa? Secara dialektika kita akan menunjukkan itu. Harus menunjukkan itu. Alasan saya milih ini dengan argumentasi logika apa, kemudian reasoningnya apa, alasannya apa. Dan kita tahu
setiap teori, sudah saya berikan kodimah preambul di pertemuan pertama, setiap teori itu pasti ya memiliki 4 unsur, 4 elemen. Ya kayak avatar aja ya. Ada 4 elemen setiap teori itu. Wajib. Kalau teori nggak punya 4 elemen, gimana mau bikin romantis? Nggak bisa. Ya lagi viral sekarang kita bikin romantis ya. Kalau teori nggak punya 4 elemen itu bukan teori namanya. Yang pertama harus ada komponen empiris realitanya. Faktanya. Setiap teori juga harus punya konsep, ismun. Konsep-konsep apa yang relate di dalam teori itu. Ada fakta empiris, ada konsep ismun. Kemudian yang ketiga ada asumsinya, asumsi teoritiknya. Itu biasanya disajikan dalam bahasa implikatif, jika maka. Jadi kegunaan teori itu di asumsi penelitian. Tapi ingat, asumsi adalah meta teori. Penjelasan yang masih butuh dibuktikan. Jadi ketika Bapak Ibu mendekonstruksi teori, yang pertama di teori itu temukan fakta realitasnya apa. Yang kedua, konsepnya apa yang termaktub dalam teori itu. Yang ketiga, cari asumsi teoritiknya apa. Kalau ada sebaran teori di internet, di buku, tidak menyajikan. Yang keempat, prosedurnya. Setiap teori pasti punya prosedur. Ya, teori-teori yang grand teori, yang jatuhnya pada paradigma itu biasanya lengkap. Level kedua, perspektif teori, kadang-kadang nggak lengkap. Apalagi yang micro teori. Teori-teori kecil tuh rata-rata hanya sekedar menarasikan atau menjelaskan sekedar definisi saja, ya, to define, ya, mendefinisikan saja, to describe, menggambarkan saja. Itu yang micro teori. Maka teori-teori yang kuat, makanya di bab 2 itu biasanya ada teori utama atau mayor atau grand teori, ada teori pendukung atau disebut teori minor, ya, micro teori. Jadi setiap di bab 2 nanti akan disajikan apa teori utamanya atau teori mayornya atau grand teorinya, apa teori minor atau teori pendukungnya. Kalau grand teori, teori mayornya pasti itu 4-4-nya ada. Baik fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi komponen teori ada 4 itu. Materi saya sudah ada, nanti silakan di-share ya. Tentang kemarin saya bikin status itu, ya, statusnya agak romantis. Saya cerita tentang bagaimana secara mudah, sederhana, saya ingin mensimplifikasi bagaimana membongkar teori, mendekonstruksi teori. Keterampilan mendekonstruksi teori itu penting. Apa? Ya, untuk mengisi theoretical framework tadi. Termasuk kita mengisi empirical research tadi. Termasuk kita mengisi kebutuhan dalam riset gap tadi. Itu harus ada keterampilan, kepiawaian untuk teori deconstruction, mendekonstruksi, membongkar. Ya. Awalnya teori itu dibangun oleh fakta, konsep, prinsip, prosedur. Ketika diakumulasi, jadilah teori. Nah, ketika teori sudah jadi, itu pasti obat, pasti ideal. Nah, tugas kita mereteli lagi, ya, mendivide lagi, membelah lagi menjadi 4 komponen lagi. Jadi teori bulat dibelah, divide jadi 4 komponen. Kalau kita mau membangun teori, ya, teori construct, kita dari 4 jadi teori. Tapi kalau teori testing, kalau kita menguji teori, maka kita harus membongkar teori menjadi 4 komponen tadi. Jadi 4 in 1, 1 in 4. Ya, 4 menjadi 1 dan 1 menjadi 4. Itu adalah proses sa'i antara Sofa Marwah dalam rangka untuk teori construct dan teori testing. Ada istilah baru, teori construct, kita membangun teori. Atau dalam proposal kita sedang menguji teori. Itu berbeda, nanti nalar logikanya berbeda. Ya, Bapak Ibu nanti tunjukkan tuh pada riset problem di riset gap-nya itu nanti logikanya apa? Researcher, peneliti ini sedang akan melakukan teori testing kah ataukah teori construct kah? Kita akan membangun teori atau kita akan membuktikan kebenaran teori, menguji kebenaran teori, atau justru teori itu bisa kita falsifikasi. Ya, kita buktikan ada yang salah ini dengan teori ini. Tunjukkan di riset gap. Tunjukkan riset problematik, ya, pada problematika penelitian, tunjukkan nanti. Sebelum menuliskan problematika penelitian, Bapak Ibu tunjukkan
mau kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Ya, katanya Ramadan mau dibawa kemana? Ya kan, ini relasi hubungannya mau dibawa kemana ini? Itu ya. Ini sekedar tambahan. Ya, biarpun ini nggak ada yang nanya, nggak apa-apa. Biarin saya aja ngomong terus ya. Ya, begitu aja dulu. Silakan. Oke, gimana Pak Ahmad? Ada yang mau ditanyakan Pak? Atau teman-teman yang lain berulum? Ya, silakan. Go. Sorry, sorry, bro. Hmm.
Ya, ya bagus sekali. Eh, Ingat kalau kita masih mahasiswa S2 ya, boleh sih kita challenge ya, men-challenge diri, challenge ourselves untuk apa pakai grounded. Grounded itu biasanya tradisi untuk mahasiswa S3 atau push doktoral. Grounded itu. Karena asumsi grounded itu peneliti sudah punya apa? Khazanah teori itu udah kaya. Di aras koherensinya itu udah kaya. Makanya dia boleh pakai grounded teori. Artinya grounded teori itu kita menjelaskan secara membumi, kita cukup bawa badan aja ke ke lapangan, ke aras empiris ya, tanpa seolah-olah tanpa bekal teori. Padahal di otak kita, di benak kita sudah tersusun rapi di rak-rak pikiran kita teori A, B, C, D dan seterusnya. Itu grounded ya. Beda kalau kita masih S2, ya bukan berarti kita mengecilkan. Saya tahu persis Gus Ulum itu keterampilan menelitinya sudah expert di atas mahasiswa S2 kebanyakan ya. Tapi kalau kita masih sekedar mau mengajukan usulan penelitian untuk tesis untuk S2, kita harus ikut pola-pola yang kata Kuba tadi, pola-pola yang lazim yang biasa dipakai ya. Teori itu macam-macam. Makanya kalau Richard itu mengatakan ada Gruen teori ya yang menggagas teori itu menyediakan perangkat yang lengkap. Gruen teori itu ada eksemplarnya, ada metode penelitiannya lengkap ya, kemudian ada perspektif yang mendukung Gruen teori tadi, ada spektrumnya ya. Yang paling ikonik di namanya paradigma teori atau disebut grand teori itu ada eksemplar ya, ikoniknya ada eksemplar. Itu sangat makro pendekatannya, sementara yang tadi dikatakan tindakan tadi itu meso, teori-teori yang menjelaskan realitas di tingkat meso, di tingkat menengah, mediocre ya. Teori meso itu seperti teori persepsi, teori tindakan, teori aksi ya kan, kemudian interpretasi Weber itu teori menengah, jatuhnya pada neurogauge teori ya, perspektif. Tapi kalau ngomong persepsi pendapat itu mikroteori, itu bukan grand. Mikroteori kita neliti orang per orang secara antropologis ya, neliti person, individual, agent, ya sudah teori-teori kecil yang kita pakai mau nggak mau. Jadi hati-hati, cara penggunaan teori itu tergantung kita sedang mengkaji apa. Kalau kajian kita sebatas individual persepsi, teori kecil yang kita pakai, teori pilihan rasional, teori pertukaran Hohmann, ya kan, teori pokoknya yang berkaitan dengan individual, antropologis, psychological,
Tapi kalau kita meneliti tentang tindakan sosial, ya pakai teori-teori menengah, mau teorinya Weber, ya, mau teorinya Talcott Parson, ya kan, atau teori-teori lain yang di level menengah. Tapi kalau kita mengkaji peradaban yang bersifat makro, meneliti culture, ya mau nggak mau pakai grand theory. Yang salah kaprah, ada dosen mengatakan grand teorinya mana? Padahal yang kita kaji itu masalah individual persepsi, ngapain pakai grand teori? Kalau yang kita kaji masalah persepsi individual, nggak pakai grand teori, pakai micro teori, teori kecil. Jadi salah kaprahnya grand teori dikiranya teori utama. Beda, teori utama itu berarti teori yang kita gunakan sebagai alat paling kuat untuk menjelaskan fenomena. Betapapun fenomenanya individual persepsi, teori yang paling kuat apa? Oh, saya pakai teori pertukaran Homan. Saya pakai teori pilihan rasional. Teori utama adalah teori yang dipakai yang paling dominan. Tapi kalau grand teori itu skup lingkup. Kalau lingkupnya negara, bangsa, peradaban, ya makro teori, paradigma yang dipakai grand teori. Jadi itu mendudukan itu. Betapapun Kuba, Creswell, kadang-kadang tetap ilmu mereka masih kalah sama Ritzer ya. Ritzer ini luar biasa sekali dengan integrated paradigma integral dari John Ritzer ini luar biasa sekali, yang mengoreksi ya, bahkan memeriksa, menguji cara logika atau selera. Lagi-lagi kembali pada selera ya. Ya, Patton, kemudian siapa, Creswell, kemudian Kuba, Colin N. Kuba, Strauss, Corbin, itu masing-masing punya selera. Saudara-saudara, ya. Kadang-kadang kita merefer itu, ya nggak apa-apa. Pilihan kita ngambil cara penelitiannya Colin N. Kuba misalkan. Ya sudah, kita seleranya dia. Kita pakai selera dia, karena pilihan kita, referensinya sanatnya dari dia, dari Creswell misalkan. Ya udah ngikutin Creswell. Contoh cara kita membuat analisis pakai Miles Haberman. Dengan apa? Sebelum reduksi kita penyajian dulu, data display dulu, baru reduksi pilah, ya. Kemudian drawing verification, ya kan, itu Miles Haberman. Ya kita memilih dia, bersanad pada dia, yang ngikutin dia. Masih S2, nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk S3, rata-rata kita itu melakukan diskusi, melakukan di antara sekian penteori di aras metodologi, kita adu di situ, sanding banding tanding, bandingkan bila perlu. Kayaknya lemah di sini. Makanya ketika kita ingin ada satu teori kita pakai, ternyata pada realitasnya nggak mampu menjelaskan fenomena di lapangan. Berarti posisi kita mengkonfirmasi bahwa teori yang kita pakai belum lengkap, butuh penjelasan baru, new explanation, new reasoning. Jadi posisi kita ya, ketika menyikapi kekuatan teori tadi ternyata di 4 elemen yang ada di teori tadi ada yang tidak mampu menjelaskan realitas di lapangan. Ya sudah, kita menambahkan penjelasan pada teori. Metodologi riset maupun secara teoritik. Nah, ruang celah kosong itulah yang akan kita isi. Berarti kita jadi penteori baru, jadi pencetus metode riset baru gitu ya. Ya walaupun barunya nggak sama sekali baru, barunya ya hanya baru-baru ini, ya baru-baru ini mencetuskan derivasi teori turunan gitu. Jadi kurang lebih begitu, Gus Ulum. Ya, boleh. Nah, dalam rangka kita menjelaskan fenomena di lapangan kan, karena nggak cukup teori A saja, teori B saja nggak cukup. Mau nggak mau harus meminjam. Ya tugas
peneliti kan meminjam itu kan, meminjam teori A, meminjam teori B, jadilah teori pinjaman yang sebetulnya diinisiasi oleh peneliti, oleh researcher. Ya kan, kita inisiator saja, penyambung lidah aja, penyambung fikir aja. Bagus, bagus sekali, Masya Allah, bagus, bagus ya. Silakan yang lain. Ya, yang lain teman-teman. Pak Ahmad Yudianto, Pak tahu mau bertanya Pak? Ini kayaknya agak keselipnya kurang mahasiswa lagi ini. Teman-teman mahasiswa, silakan yang mau bertanya. Karena kebetulan ada beberapa mahasiswa yang ikut di room ini Abi, semester akhir. Sudah ada yang semester 10 kalau tidak salah ikut di room ini. Ayo teman-teman atau Teh Sopi mau bertanya? Kebetulan lama saling bersua. Teh Sopi. Atau Zadid? Hati-hati dalam memilih. Jadi istilah pinjam teori itu eh, tidak masalah ya Bia, karena kemarin Ya, istilahnya kita meminjam, meminjam. saya sempat membahasakan begitu juga dengan teman-teman mahasiswa. Artinya ketika ada beberapa teori yang tidak mampu kita pakai di penelitian kita, tetapi sudah ada penelitian baru yang punya teori yang lebih bagus, itu tidak apa-apa kita pakai ya Bia untuk dipinjam. Boleh, tak apa-apa. Ya itu kemarin sempat saya bahasakan di mata kuliah kemarin Bi. Ternyata sanadnya juga jelas, apa yang disampaikan oleh muridnya tersampaikan juga sama gurunya. Jadi terima kasih banyak Bi. Kalau minjam nggak bisa ya kita nyicil aja, kredit aja. Siap Pak Yudi. Ya. Ya, peneliti lama itu rata-rata fanatik ke satu cara. Jadi katakanlah pada masa tahun 60-70 ketika teori kritis itu menguat ya. Jadi teori kritis itu yang kritikal itu tahun 60-70 kuat. Tapi pasca 70 muncullah kemudian era modern dan postmodern. Ketika era postmodernism itu tadi fenomena mencopot sana sini itu. Comot sana, comot sini, campur aduk, nggak ada yang baku. Nah, itu ciri khas baik postmodernism maupun dari sisi riset ya. Bagi orang atau peneliti-peneliti yang
ngikutin ala postmodernism itu rata-rata kebanyakan comot sana comot sini, jadi kurang disiplin. Tapi teman-teman yang kuno-kuno, yang ancient, yang ya angkatan zaman saya kuliah itu tahun 80-an 90 itu tidak diperkenankan untuk campur-campur aduk begitu, tidak diperkenankan. Tetapi mahasiswa zaman sekarang, apalagi yang profesor-profesor doktor yang masih baru-baru ini, rata-rata mereka membawa spirit post kolonialisme, post modernism, ya, post strukturalisme, itu rata-rata campur aduk, nggak ada yang baku. Yang penting ada ketersediaan penjelasan. Jadi tidak murni lagi secara mazhabi disiplin pada satu mazhab, satu preferensi, tapi bisa milih sekian preferensi, sekian pilihan. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Itu nanti yang akan mengadili atau menakar itu kan nanti publik ya. Karena hasil penelitian pasti akan di-share, dipublikasi kan, akan dibaca banyak orang. Dan biasanya orang yang sudah berpengalaman membaca itu ya oke, nggak masalah. Masing-masing itu punya kebenarannya sendiri-sendiri kok. Apalagi yang sudah dimuat di Scopus. Ya, terima kasih banyak. Ini half past 10 ini. 30 menit pas. And thank you very much for joining us today, tonight. May Allah bless us. And last I say, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah teman-teman diskusi kita hari ini yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Rudolf Kris Sukamto MSI terkait tentang materi riset and metodologi, tema literatur review and fungsi teori dalam penelitian. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya aktivitas ini bisa mempermudahkan kita dalam memahami terkait tentang metodologi, baik itu kuantitatif, kualitatif maupun R&D, Research and Development, bisa diterapkan dalam segi sesuai fase akademisi kita, baik itu disertasi, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Semoga dengan pertemuan malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.